Lestari. Hari ini kita akan membahas 3 hal, yaitu masalah lingkungan di sekitar kita, solusi yang dari warga sekitar, dan aksi nyata yang bisa kamu lakukan di rumah. Yuk, kita langsung aja ke segmen pertama. Sahabat hijau, setiap hari kita melihat banyak perubahan yang ada di sekitar kita. Sayangnya, tidak semua perubahan itu terlihat oleh kita. Tidak semua perubahan itu baik bagi lingkungan. Salah satunya masalah terbesar yang dihadapi kota-kota besar adalah sampah plastik dan pencemaran air. Saya kini berada di Sungai Bojongsari. Di tempat ini, tumpukan sampah plastik menjadi pemandangan sehari-hari. Padahal sungai seperti ini adalah sumber kehidupan bagi banyak warga. Tumpukan ini bukan sekedar sampah, tapi cerminan dari perilaku manusia yang lupa menjaga buminya sendiri. Masalah ini memang serius, tetapi bukan berarti tidak bisa berubah. Setelah ini, kita akan melihat beberapa sampah yang memang sulit terurai. Nah, teman-teman, ada beberapa sampah yang memang sulit terurai, yaitu sampah plastik dan sampah bekas makanan dan minuman lainnya. Setelah saya ini ada beberapa contoh sampah yang sulit terurai. Yang pertama ada botol bekas susu yang terurainya 5 tahun. Yang kedua ada plastik bekas makanan yang terurainya 100 tahun. Dan yang ketiga yaitu sampah kaleng bekas minuman yang terurainya 200 tahun. Dan yang terakhir terurainya kemana loh, yaitu botol minuman yang 450 tahun. Alasan mengapa sampah plastik sulit terurai adalah sampah plastik termasuk ke dalam senyawa senebiotik. Dilansir dari Encyclopedia Britannica, senebiotik adalah senyawa yang tidak terproduksi secara alami oleh spesies biologis. Plastik terbentuk dari rantai panjang karbon, di mana karbon berkaitan dengan karbon lainnya dalam ikatan yang kuat dan membentuk rantai panjang. Dilansir dari Life Science, ikatan karbon-karbon dalam plastik memerlukan energi yang besar untuk dibuat, sehingga secara alami plastik tidak terbentuk di alam, karena alam memilih membentuk ikatan yang memerlukan lebih sedikit energi, misalnya ikatan peptida. Artinya, secara alami plastik tidak terproduksi di alam atau tidak tersedia secara alami. Hal ini membuat organisme alam tidak mengenal senyawa plastik di alam. Alasannya, mengapa plastik sulit terurai selanjutnya adalah karena rantai panjang plastik yang sulit terurai. Seperti dijelaskan sebelumnya, rantai plastik memerlukan energi yang besar untuk membentuk. Sehingga rantai juga memerlukan energi yang besar untuk dapat terputus atau terurai. Dilansir dari Chemistry LibreText, bakteri hanya bisa menyerang molekul ujungnya, sehingga penguraian plastik dapat dimulai dari ujung-ujung rantainya. Hal ini mengakibatkan penguraian plastik oleh bakteri memakan waktu yang sangat lama. Seperti yang kita ketahui, plastik dapat terurai dalam waktu puluhan tahun hingga ratusan tahun. Sulitnya plastik untuk terurai menjadi alasan kuat mengapa kita harus menghemat penggunaan plastik dalam kehidupan sehari-hari. Kalau tadi kita melihat sampah-sampah yang berserakan dan bertumpukan, sekarang waktunya kita untuk bergerak. Hal sederhana pun bisa berdampak besar bagi kita loh. Misalnya, membawa botol minum sendiri, hindari sampah plastik sekali pakai, hemat listrik, dan menanam pohon di rumah. Sahabat hijau, bumi ini rumah kita. Mari kita rawat, jaga, dan cintai. Karena masa depan bumi bergantung pada tindakan kita hari ini. Sampai jumpa di episode berikutnya.